Gimana tadi Bang, mungkin pemeriksaannya Bang? Hari ini saya diminta oleh pembintangan Karen dan lawyernya untuk memberikan keterangan terhadap apa yang saya lakukan tanggal 3 sampai sebelum kematian dari putri dari Karen itu. Jadi saya memberikan keterangan itu kepada penyidik, tentu karena ada laporan Karen yang menyatakan pada tanggal 3 Desember 2019 yang menyatakan bahwa beliau tidak bisa bertemu dengan anaknya sejak 3 bulan sebelumnya. Dan banyak diceritakan karena ada peristiwa-peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan mengakibatkan mereka terpisah dari keluarganya, lalu kemudian terpisah dengan anaknya yang satu-satunya putri Karen itu. Awalnya di 3 bulan sebelum Desember itu, dan menceritakan ada yang dilaporkan akibat dari kekerasan dalam rumah tangga, konflik di dalam keluarga, akibatnya perebutan anak terjadi dan seterusnya. Itu yang dilaporkan di tanggal 3 Desember itu. Nah, di dalam laporan itu saya menyimpulkan karena Undang-Undang Perlindungan Anak memandatkan saya untuk menganalisis itu, pada tanggal 3 Desember itu kita sudah, atau Komnas Perlindungan Anak sudah menyimpulkan bahwa telah terjadi dugaan menghalang-halangi ibunya bertemu dengan anaknya, lalu tidak memberitahu di mana tempatnya, dan itu adalah salah satu unsur yang terpenuhi bahwa itu merupakan pelanggaran terhadap hak anak. Maka pada tanggal 3 itu saya rekomendasikan untuk segera mungkin mencari upaya hukum, termasuk ke Polres Jakarta Selatan ini tanggal 3 Desember itu. Nah, setelah pelaporan itu di tanggal 4 tanpa pemberitahuan apa-apa, ya, bahwa Arya datang ke kantor saya, tidak menjadwalkan, tidak memberitahu, dan saya tidak kenal Arya siapa, datang ke kantor saya, kebetulan saya tidak ada di situ, tetapi dia melakukan tindakan memaki-maki staf saya dan menyatakan bahwa saya adalah pahlawan kesiangan, jangan urusi urusan yang tidak jadi urusan dalam rumah tangga dan sebagainya. Itu yang disampaikan sampai staf saya itu dalam keadaan ketakutan pada tanggal 4 Desember itu. Lalu kemudian saya minta kepada staf saya, kalau Pak Arya masih ada di kantor, saya kebetulan waktu itu tidak ada di kantor, minta ditunggu saja. Tapi ketika saya datang ke kantor, beliau sudah meninggalkan kantor. Akhirnya tanggal 5 itu saya bikin surat untuk membuat surat panggilan resmi agar beliau datang tanggal 10 untuk mengklarifikasi terhadap pelaporan Ibu Karen. Nah, tetapi alamat tidak jelas. Diantar ke rumah yang diduga bahwa dia tinggal bersama orang tuanya, yang Bapak Pak Richard itu diberikan ke sana, tapi surat itu tidak diterima. Berapa kali tidak diterima, katanya anaknya bukan di sini, dan bahkan disinyalir waktu itu petugas staf kita mengatakan bahwa Pak Richard itu mengatakan bahwa ini bukan rumahnya siapa-siapa. Akhirnya kita titiplah di RT. Tetapi setelah dititip di RT, kita kemudian cari nomor kontak WA-nya, lalu undangan yang untuk tanggal 10 kita sampaikan kepada lewat WA itu kepada Pak Arya. Tapi apa yang terjadi? Dan selalu mengatakan tidak punya kewenangan untuk memanggil Arya. Akhirnya dia tidak datang sampai sebelum kematian dari putri dari kedua pasangan suami istri ini. Nah, di situ sebenarnya yang ingin saya sampaikan bahwa dia adalah pada tanggal 3 Desember pelaporan itu saya sudah menyimpulkan telah terjadi menghalang-halangi Ibu Karen bertemu dengan anak. Itu adalah melanggar hukum karena belum ada satu pemisahan yang menentukan pengadilan bahwa salah satu pihak nggak boleh. Itu tidak ada putusan itu sudah pelanggaran. Lalu kedua, ketika dia temperamen dan sebagainya, memaki-maki di kantor orang yang tidak kantornya dan sebagainya, dan apa kewenangannya kita tidak tahu, dan itu juga menyimpulkan bahwa dia tidak layak sebenarnya untuk mengasuh anak, karena salah satu persyaratan itu selain dia melakukan kekerasan pada anak, temperamen, ya, lalu kemudian drug abuse dan sebagainya, itu syarat-syarat yang tidak boleh diberikan kewenangan untuk mengasuh anak. Jadi kami sudah menyimpul, atau Komnas sudah menyimpulkan itu sebelum Sepania itu meninggal dunia. Nah, peristiwa meninggal dunia ini saya baru tahu setelah tidak mau si Arya untuk diajak untuk berdiskusi untuk menyelesaikan masalah mereka.
itu di tanggal 8 Februari ya, di pukul 14.30 saya mendapatkan informasi dari temannya Ibu Karen yang selalu membantu beliau dalam perkara ini, menyatakan kepada saya, melaporkan bahwa putri dari Ibu Karen meninggal dunia begitu. Lalu kemudian saya klarifikasi tentunya dengan Ibu Karen pada hari Sabtu tanggal 8 Februari jam 3:30, apa betul kabar ini bahwa putrimu meninggal dunia? Gara-gara dia bilang betul ya, meninggal dunia hari Jumat jam 10 malam. Saya mendapatkan berita itu, seperti itulah kata Ibu Karen ini. Lalu kemudian saya tentu memberikan penenangan kepada mereka, kepada Ibu Karen dan keluarga, apa penyebabnya. Tapi pada saat itu tidak dijelaskan apa penyebabnya. Nah, pada hari Minggu baru kita mendapat informasi ada dugaan jatuh dari lantai 6 ke apartemen yang dimana putri Karen itu dengan bapaknya tinggal dan sebagainya. Lalu kemudian saya tanya, kenapa meninggal kalau dari lantai 6 sampai ke bawah itu apa yang terjadi? Oh, hanya luka di di kening dengan di lengan, bukan luka, lebam ya, lebam di kening dengan di tangan. Loh, kalau jatuh dari lantai 6 tentunya pasti akan patah dan sebagainya. Lalu saya tanya lagi klarifikasi kepada Ibu Karen. Bu Karen, kamu tahu dari mana ini jatuh dari situ? Dari informasi dari pihak kepolisian, karena baru diberitahu ke pihak kepolisian informasi telah meninggal dunia itu. Lalu dia katakan dia periksa juga di rumah sakit Fatmawati, jenazah dan sebagainya. Karena saya masih melihat bahwa dia sangat terluka gitu dan dia stres dan sebagainya, akhirnya saya hentikan percakapan pada malam Minggu itu. Akhirnya sampai dia pemakaman, saya bilang apakah terjadi autopsi dan sebagainya. Sempat dikuburkan tetapi tidak terjadi autopsi. Akhirnya terjadi juga autopsi ulang atau dibongkar kembali untuk autopsi. Apa yang mau saya katakan dari keterangan ini? Ada dua hal. Satu adalah bahwa Arya itu melanggar undang-undang perlindungan, sekalipun putri Ibu Karen dan putri dari Pak Arya ini sudah meninggal, bahwa telah terjadi pelanggaran hukum pada saat sampai sebelum dia meninggal dunia. Apakah perkara itu bisa diteruskan? Bisa. Tidak harus orang meninggal dunia atau hidup dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, tentu saya ingin membantu dari penjelasan, dari keterangan saya ini, membantu Ibu Karen dan Pak Arya untuk mengetahui latar belakang dan penyebab kematian itu. Jadi itu prinsipnya. Jadi Komnas Perlindungan Anak punya kewajiban untuk membongkar masalah ini. Apa sih sebenarnya penyebabnya dan apa yang melatar belakangi? Karena kondisinya sesuai dengan hasil otopsi nanti akan disesuaikan apakah dia terjatuh atau dibunuh atau tidak. Tentunya saya memberikan kesempatan kepada kedua orang tua Ibu Karen dengan Pak Arya untuk sama-sama kita mencari apa latar belakang dan penyebabnya. Jadi ini tidak menuduh siapapun, tetapi tentunya ada orang meninggal, ya, ada anak yang meninggal, menjadi konsennya Komnas Perlindungan Anak, maka bersama-sama dengan Pak Arya, bersama-sama dengan Ibu Karen harus mencari. Karena dua-dua ini pasti kehilangan rasa kehilangan anak itu pasti. Oleh karena itu, dengan penjelasan saya di Polres Jakarta Selatan, bagaimana mengungkap tabir ya kematian dari putri dari Pak Arya dan Ibu Karen itu bisa menjadi terang benderang. Jadi ketika ada anak yang kehilangan nyawanya dan yang tidak tahu latar belakangnya, maka kita akan ungkap itu. Jadi sekali lagi Komnas Perlindungan Anak akan bersama-sama dengan Polres Jakarta Selatan, bersama-sama dengan Pak Arya, bersama-sama dengan Ibu Karen untuk membongkar tabir kematian dari putrinya ini. Apa penyebab, apa faktor, dan mungkin siapa kalau toh meninggal dunia, siapa yang membunuh dan sebagainya, begitu. Bang, satu lagi tambah dong. Setelah Arya waktu itu mendatangi, sampai saat ini masih suka menghubungi abang nggak, Bang? Tidak sama sekali. Nah, itu yang sangat kita kecewa gitu. Tapi walaupun demikian, karena dia sudah kehilangan anak, ya saya hormati dan sebagainya. Siapapun pasti akan merasa sedih dan sebagainya. Tetapi yang saya mau tekankan adalah Komnas Perlindungan Anak meminta kepada Arya, kepada Ibu Karen dan keluarga besar, mari kita sama-sama mengungkap tabir kematian dari sebenarnya ini yang sampai sekarang belum jelas ya. Apakah terjatuh, apakah dibunuh, atau apa, dan siapa penyebabnya kita belum tahu. Jadi sekali lagi Komnas Perlindungan Anak prihatin terhadap kejadian ini, dan mari bersama-sama Pak Arya,
Ibu Karen dan keluarga besar untuk kita membongkar atau mengungkap tabir kematian dari Stefania. Tadi saya sudah tanya hasil otopsinya sudah ada dan mereka akan menyampaikan itu rilis kepada publik ya. Tadi saya sudah tanya, pertama saya tanya ke lawyernya belum ada, tapi saya sudah tanya penyidik tadi bahwa itu sudah ada hasilnya. Haris, kan hasil otopsi belum diumumkan, tapi kan sempat bocor bahwa ternyata hasilnya adalah udah kebocor di publik juga gitu loh, di media sosial, bahwa hasilnya ternyata tidak ada kejanggalan atau ingin pembunuhan atau apa. Menurut Pak Haris? Belum, saya kira seseorang meninggal dunia itu tidak hanya kelepek-kelepek aja begitu ya, tapi kita ada penyebabnya. Jadi saya kira otopsinya juga belum diumumkan secara terbuka dan resmi ya. Kalau itu asumsi karena dibaca satu lembar dan selintas gitu, saya kira belum bisa kesimpulan. Tadi saya sudah tanya penyidik bahwa akan dirilis, hasilnya sudah ada dan belum tahu, sampai sekarang juga saya belum tahu. Tetapi dengan keadaan yang sekarang ini, bahwa perlu dipertanyakan sebenarnya apa penyebab dan akar kematian itu. Nggak bisa diberhentikan ini. Tentu ada bukti-bukti petunjuk, yaitu lewat otopsi tadi.